Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatu wa tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, di bulan yang istimewa ini, marilah kita senantiasa untuk selalu dan selalu meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa di dalam mengarungi kehidupan ini, yang menjadi patokannya adalah ketika Allah perintahkan, kita selalu untuk bisa melaksanakan. Walaupun hadirin rahimakumullah, kadang-kadang perintah itu adalah berat, mungkin karena yang menanggapi, yang menangkap adalah nafsu kita. Tetapi sejatinya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yakinkan pada diri kita bahwasanya apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah membawa kebaikan bagi kita, bagi keluarga kita, masyarakat, bahkan bangsa ini. Begitu pula hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seringkali larangan-larangan Allah sangat menyejukkan hati kita, karena hal itu hadirin kaum muslimin yang menerima adalah nafsu, sehingga yang jadi pertimbangan adalah kenikmatan yang sifatnya sementara. Oleh karena itu yakinkan juga kepada kita bahwasanya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa efek yang jelek bagi kita. Minimal ada di pikiran kita bahwasanya yang dilarang oleh Allah itu akan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama yang menyatakan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan zahiron wa batinan. Bahasanya kita selalu melaksanakan bentuk apapun perintah, selagi itu adalah perintah mari kita lakukan, dan begitu pula ketika itu adalah larangan, marilah kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Selanjutnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dan beribadah di bulan yang istimewa, yaitu Ramadan tahun ini, yang kedatangannya selalu dirindukan oleh kaum muslimin. Bulan yang penuh barokah, berlimpah pahala dan penghapusan segala dosa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan keberkahan, limpahan pahala dan penghapusan dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari 11, mungkin juga ada yang 12 di bulan Ramadan tahun ini. Pahit manisnya sudah kita rasakan. Bahkan perubahan-perubahan kemajuan sudah nampak di hadapan kita. Terutama kemajuan sholat raweh yang kita lakukan di malam hari. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau jujur sebetulnya bahwasanya kehadiran Ramadan ini sangat-sangatlah kita rindukan, kita dambakan dengan memperbanyak permohonan atau doa yang sering kali kita dengar, yang sering kita panjatkan kepada Allah, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ya Allah, wa balighna Ramadan. Ya Allah, intinya bahwasanya karena sekarang sudah Ramadan, tolong ya Allah, beri kesempatan kami untuk kami bisa ketemu Ramadan. Itulah doa yang kita panjatkan. Namun hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah Ramadan di tengah-tengah kita, banyak sekali yang mengabaikan, bahkan menyia-nyiakan hak-hak Ramadan. Sehingga saya teringat dengan hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahasanya Rasulullah mengingatkan kepada kita dua kenikmatan yang senantiasa manusia melalaikannya. Apa itu dua kenikmatan yang sering kali kita lalaikan? As-sihhatu, nomor satu adalah kesehatan, wal faraghu adalah waktu luang atau kesempatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bicara tentang kenikmatan, ada 4 kenikmatan yang perlu kita ketahui dan kita penuhi hak-haknya. Yang pertama hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan yang amat sangat besar dan tidak bisa ditukar dengan apapun adalah kenikmatan keimanan dan keislaman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan bahwa seakan-akan keimanan, keislaman yang kita bawa sejak kecil ini sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita mau buka-buka sejarah, banyak dari saudara-saudara kita yang di dalam menginginkan keimanan, banyak rintangan yang ia hadapi. Kalau kita melihat pada waktu zaman Rasulullah, bagaimana yang namanya sahabat Bilal bin Rabah untuk mempertahankan keimanannya sampai disiksa seperti itu. Dan para pendeta yang ketika sekarang sudah masuk Islam, bagaimana dia memperjuangkan keimanan Islamnya ini. Banyak hal-hal sehingga kadang-kadang dikeluarkan dari anggota keluarga, tidak diakui. Namun bagi kita anggap hal yang biasa.
Keimanan Islam yang ada kita anggap biasa. Padahal ini adalah kenikmatan yang utama dan pertama bagi kita umat Islam. Apa gunanya kita ketika kita kaya mungkin, pintar, banyak kekuasaan. Yang seringkali dibuat contoh adalah Fir'aun yang begitu hebatnya tetapi tidak mempunyai keimanan dan keislaman. Sehingga dalam sejarah hidupnya tidak ada orang yang menginginkan menjadi Fir'aun. Karena memang Fir'aun orang-orang yang tergolong orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari keimanan yang ada pada diri kita ini mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya ketika saat ini Allah menyerukan kita puasa, panggilannya sangat indah, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Namun demikian kalau kita lihat kenyataannya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang umat kita, saudara-saudara kita muslim menyambutnya dengan baik. Bahkan ada yang sudah hari ini sudah tidak puasa. Padahal hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat warung-warung itu walaupun buka sebetulnya kan ditutup, namanya sudah ditutup, tapi masih banyak yang memaksa untuk membukanya. Bahkan kelakar kemarin ada teman yang saya tanya, katanya dia tidak mau salah, katanya yang salahnya sepeda motornya. Kenapa kok mau menggok di situ Pak Roy? Tidak tahu. Saya sebenarnya tidak mau, tapi sepeda motor sing kepingin nok kuno iku sepeda motor. Ini kelakar bagi orang yang tidak mau salah, sing salah sepeda motornya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan ini kesempatan bagi kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla yufarlah, bahwasanya rugi besar bagi kita ketika kita dikasih oleh Allah kesempatan namanya Ramadan, kemudian kita biarkan Ramadan berjalan begitu saja sampai 1 bulan habis. Dengan habisnya Ramadan ternyata kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadan adalah bulan maghfirah, tempat kita memohon ampunan kepada Allah yang senantiasa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenikmatan hidup. Hidup ini nikmat hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan dianggap hidup ini adalah sebuah hadiah, sesuatu yang memang harus kita jalin. Bukan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita hidup ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menghidupkan manusia dan jin, tugasnya hanya satu, liya'budun, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan hidup ini nikmat dari Allah yang kita sendiri tidak kuasa. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, ketika ada orang yang sakit parah, dokter pun tidak akan bisa menjamin bahwasanya orang ini akan hidup. Semua itu tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakinkan pada diri kita, hidup ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang hidup ini perlu adanya pembuktian kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk mengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di samping kita iman kemudian hidup, tadi dalam hadis sudah disampaikan adalah sehat. Sehat ini nomor 3. Mengapa demikian? Karena kalau dibandingkan dengan hidup, pastilah orang akan milih hidup.
Coba ketika kita kena penyakit, kemudian dokter menyatakan bahwasanya Bapak milih nyawa atau milih kesehatan. Saya yakin kita akan milih nyawa daripada sehat. Tidak apa-apa, nggak sehat, yang penting hidup. Ini penting bagi kita. Orang menganggap kesehatan ini adalah hal yang biasa. Kita bisa duduk hari ini hadirin kaum muslimin. Kalau ini tidak kita kembalikan kepada Allah, dianggap duduk ini hal yang biasa. Padahal kalau kita ke rumah sakit, banyak saudara-saudara kita yang duduk saja tidak mampu. Inilah nikmatnya sehat. Jangankan hadirin kaum muslimin rahimakumullah duduk. Sebetulnya apapun anggota badan kita yang ada pada diri kita bertempat sesuai dengan tempatnya, itu adalah kenikmatan. Coba hadirin kaum muslimin rahimakumullah, andai kata mata ada di atas, mungkin setiap hari pakai payung. Tapi kita tidak pernah berpikir seperti itu. Coba andai kata telinga kita ada di depan dan di belakang, dan kita tidak pernah untuk membayangkan itu. Apakah tidak bisa? Tidak ada kata tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah cerita hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang ketika itu orang kecelakaan, orang kaya, kemudian dia mencari pendonor mata. Kemudian datang kepada kiai. Kiai, saya sowan karena ada sesuatu, saya mohon doanya. Ini saya diuji oleh Allah, suami saya kecelakaan sehingga matanya buta. Namun demikian sebetulnya masih ada usaha, Kiai. Kalau ada orang yang mau donor mata, maka suami saya bisa melihat. Oleh karena itu saya mencari pendonor mata. Berapapun harganya akan saya beli. Tidak selang lama ada juga seseorang yang mengadu ke Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana hidup saya ini? Kok ya begini-begini saja? Maksudnya begini-begini, ya seperti orang-orang kita yang tidak punya apa-apa. Kiainya kaget, kamu nggak punya apa-apa. Oleh kiai ini, orang ini akan dibukakan bagaimana kenikmatan Allah, yang dia sendiri katanya miskin, ternyata kayanya luar biasa. Dengan apa? Ketika itu disuruh datang 1 minggu. Setelah itu, kemudian setelah hari ganti hari, sampailah 1 minggu, maka senanglah orang miskin ini. Dijadwalkan jam 8 pagi, subuh sudah nyampe karena mau dikatakan kaya. Setelah datang, silakan duduk. Kebetulan si ibu tadi juga duduk. Kemudian ditemukan. Terus bunyi Pak Kiai, ya sebetulnya kamu terlalu kaya. Ya ini guyon. Iya, kamu terlalu kaya, hanya saja kamu tidak memahami atas kekayaanmu. Bagaimana saya bisa kaya Pak Kiai? Ya kamu dengarkan ya. Ini ada ibu-ibu yang menyampaikan niatnya. Coba ibu-ibu sampaikan niatnya. Oh iya Pak Kiai, saya mencari pendonor mata, bola mata. 1 mata saya mau beli 1 miliar. 1 mata. 2 mata 1 triliun. Mungkin di sini ada yang mau daftar. 2 bola mata kemudian dibeli 1 triliun. Kira-kira dikasihkan atau tidak? Tidak ada yang mau mengasihkan Pak. Bagi kita yang gak ibadah mungkin ini kesempatan gendelok bola. Tapi bagi kita yang ibadah, Masya Allah, kita bisa baca Quran dan segalanya. Itulah baru ketahuan bahwasanya kalau gitu saya ini orang yang paling kaya. Karena apa? Saya masih mempunyai anggota badan terutama mata. Oleh karena itu saya menghimbau kepada jamaah rahimakumullah, terutama kalau kita melihat saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Cobalah Pak, Bapak pernah praktek enggak? Jangankan sehari, 2 jam saja merem tanpa menggunakan mata, kira-kira kuat apa enggak? Padahal ada saudara kita yang selama hidupnya tidak bisa melihat. Andai kata melihat ini dipajak oleh Allah, atau kita bersedekah misalnya 100.000, saya yakin kita keberatan. Kenyataannya kalau ada orang buta, kita hanya memberi kalau enggak 2.000 ya 5.000. Padahal kalau mau ditukar, siapa yang mau buta tiap hari dikasih 100.000? Enggak akan ada yang mau Pak. Orang buta setiap hari dijamin 100.000. Kalau nanti ada yang
mau silakan daftar ke saya. Dengan nanti kedua matanya buta, setiap hari dikasih 100.000. Saya yakin inilah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin kaum muslimin rahimakumullah adalah nikmat harta. Harta yang ada pada diri kita ini adalah nikmat dari Allah. Kalau kita lihat dari urutannya hadirin, ternyata harta itu adalah kenikmatan yang terakhir. Namun demikian banyak manusia yang mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya hanya untuk harta. Padahal itu adalah kenikmatan yang terakhir. Itu pun kalau dikasih harta, waktu belum punya harta, Masya Allah, bilangnya andai kata aku kaya, gang ini akan aku paving semua. Ternyata setelah kaya, mendaftarkan calon kemarin gak tadi, paving ini dijukui mana. Ina'udzubillah. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berpikir bahwasanya supaya kita menjalankan ibadah ini tidaklah berat. Karena apa? Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita di dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa mendapat bimbingan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.